Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau meringkus pelaku pemalsuan surat rapid test antigen untuk pelamar kerja di Batam. Badan Narkotika Nasional menyebut setiap tahun negara mengalami kerugian sebesar 84 triliun akibat narkoba. Seorang pegawai negeri sipil di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau meninggal dunia di masjid. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News lengkapnya. Saudara, Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, memastikan proses belajar tatap muka di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Rahma mengatakan status zona merah penyebaran COVID-19 di Tanjung Pinang menjadi alasan utama penundaan belajar tatap muka di sekolah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menunda rencana pembelajaran tatap muka terbatas pada Juli mendatang. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, di Tanjung Pinang, Senin 28 Juni, mengatakan kebijakan tersebut diambil mengingat semakin tingginya angka warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 hingga menetapkan Tanjung Pinang ke dalam zona merah COVID-19. Kementerian Dalam Negeri melarang proses belajar tatap muka di sekolah pada kabupaten kota yang berada di zona merah. Melihat perkembangan COVID ini menjadi alasan untuk kita tidak bisa laksanakan, ya. Karena ini rentan dan berbahaya buat anak-anak kita, baik kerumunan orang-orang tertentu. Artinya ditunda lagi, Bu, 12 Juli? Tunda lagi, ya. Oh, tunda. Ya? Kapan tunda, Bu? Insya Allah, kita kan namanya COVID perkembangan kan update terus nih. Tanjung Pinang kan hari ini boleh disebut zonasi kita, zonanya kan pelangi. Sempat merah, oranye, hijau, balik lagi. Itu namanya zona pelangi. Gugus Tugas mendata, hingga Minggu 27 Juni, sebanyak 4.567 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Tanjung Pinang. Dalam satu hari terakhir, terdata 90 kasus aktif baru COVID-19 di Tanjung Pinang, dan terdata 107 orang meninggal dunia. Pemerintah Kota Tanjung Pinang belum dapat memastikan membuka kembali pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, hingga angka penyebaran COVID-19 mengalami penurunan. Dari Tanjung Pinang, Engesti Pedro, UTV, mengabarkan. Pemirsa, penundaan kembali belajar tatap muka terbatas di sekolah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dinilai tidak tepat. Orang tua wali murid menilai mengembalikan anak belajar secara daring menyulitkan dan dinilai suatu kemunduran di dunia pendidikan. Sebagian orang tua wali murid di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tidak setuju pemerintah setempat mengembalikan proses belajar mengajar melalui daring. Wali murid menilai proses belajar secara daring menyulitkan dan menjadi sebuah kemunduran bagi pendidikan anak. COVID ini kan semua repot ya. Kita yang melalui online biasanya kan kalau orang kita mau masuk kan langsung ke sekolahan. Ini saya melalui online jadi kita repot. Nggak kemana sekolah jadi susah. Secara online sebenarnya kita bukannya makin maju makin mundur. Kenapa? Karena online kan sifatnya bisa menuntut. Anak mau membuka soal, ibu mencari jawabannya. Nah, kalau saya nggak setuju. Masalah COVID ini kan sistemnya kan bisa sistemnya bertatap muka, sistem bertahap gitu kan. Nah, nggak kita harus full gitu. Nah, setiap kontinu sebenarnya kita 10 orang, 10 tiap hari kan, itu dia harus bertatap muka. Nah, kalau namanya sifatnya online langsung selama 3 tahun itu nggak ada kemajuan untuk kita tingkat pendidikan. Diketahui, pemerintah Kota Tanjung Pinang menunda pelaksanaan belajar tatap muka terbatas di sekolah pada Juli mendatang, mengingat ditetapkannya Tanjung Pinang ke dalam zona merah penyebaran COVID-19. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah warga yang terpapar COVID-19 di Tanjung Pinang meningkat. Dinas Pendidikan di Tanjung Pinang memastikan penundaan belajar tatap muka di sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang melarang proses belajar tatap muka di sekolah pada kabupaten kota yang berada di zona merah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV, mengabarkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau meringkus pelaku pemalsuan surat rapid test antigen untuk pelamar kerja di Batam. Pelaku melancarkan aksinya dengan memalsukan kop dan cap stempel salah satu klinik di Batam sebanyak 20 kali. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau
beringkus pelaku pemalsuan surat rapid test antigen untuk pelamar kerja di Batam, Senin 28 Juni. Kasubit Multimedia Bidang Humas Polda Kepulauan Riau, Ajun Komisaris Besar Polisi Surya Iswandar mengatakan, pelaku seorang wanita berinisial DSH, 36 tahun, merupakan karyawan di PT AMK Cabang Batam. Dalam melancarkan aksinya, pelaku membuat surat rapid test antigen palsu dengan menggunakan kop dan cap stempel salah satu klinik kesehatan di Kota Batam sebagai persyaratan pelamar kerja. Kepada polisi, pelaku mengaku telah membuat surat rapid test antigen palsu sebanyak 20 kali yang dipergunakan untuk pelamar kerja di Batam sejak Maret hingga Juni 2021. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, tim dari Subit 3 Ditreskrim Polda Kepri pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar 11.45 mendapat informasi dan mengembangkan sehingga mengamankan pelaku di salah satu supermarket di Kota Batam. Itu kronologisnya, sehingga sekarang baru satu pelaku yang diamankan. Nama perusahaan dan nama klinik yang dirugikan, Pak? Tadi sudah saya sebutkan untuk sementara PT-nya PT AMK Cabang Batam. Untuk klinik tadi sudah disampaikan oleh penyidik Pak Kuniki bahwa itu masih dalam pengembangan. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit laptop, 1 unit mouse, 1 unit keyboard, 1 buah name tag, 2 buah cap stempel klinik dan dokter, 1 unit printer, 1 unit scanner, 4 lembar surat rapid test antigen yang diduga palsu, dan 1 lembar surat rapid test antigen asli dari klinik yang dipalsukan. Polda Kepri menyangkakan pelaku ke dalam pasal 263 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Polda Kepri mengimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepri agar dapat mengikuti aturan dari pemerintah untuk menggunakan instansi resmi dalam rangka pemeriksaan swab maupun antigen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Aji Anugraha, UTV mengabarkan. Saudara, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang terpilih hasil pemilihan di DPRD Tanjung Pinang, Endang Abdullah, resmi dilantik Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang definitif sisa masa jabatan 2018-2023. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad melantik politisi Partai Gerindra, Endang Abdullah, sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang definitif sisa masa jabatan 2018-2023 di Gedung Daerah Tanjung Pinang, Senin 28 Juni. Pelantikan Endang Abdullah sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang berdasarkan keputusan Presiden atas nama Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan pengesahan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang. Dengan menerapkan protokol kesehatan, pelantikan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang tersebut diawali dengan pembacaan sumpah dan janji. Usai dilantik, Endang mengatakan dirinya akan bekerja maksimal, membantu Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, dalam menjalankan pemerintahan dan sebagai penghubung antara eksekutif dan legislatif. Insya Allah kita bisa dan saya yakin mudah-mudahan kehadiran saya di tengah-tengah para wali kota dan ketua DPRD dan eksekutif maupun legislatif bisa memberikan smiling action. Siap. Ya, smiling Atau bisa jadi sampai 2 periode nantinya, Pak. Akurnya nanti. Ya, mudah-mudahan aja. Yang penting dalam sekarang ini saya sangat berharap bahwa kami bisa utuh sampai 2023 sesuai dengan jadwal Sementara itu, Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma mengharapkan Endang Abdullah dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang. Pak Endang nanti langsung. Insya Allah. Jadi tugasnya sudah jelas ya Pak. Pertama tentu membantu Wali Kota Tanjung Pinang untuk melaksanakan tugasnya Wali Kota Tanjung Pinang. Seperti yang pernah saya lewati bersama dengan almarhum ayah, itulah yang akan saya lakukan. Artinya kami terus bangun sinergi antara wali kota dan wakil wali kota. Diketahui, Endang Abdullah merupakan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang terpilih hasil pemilihan di DPRD Tanjung Pinang belum lama ini. Endang diusung Partai Gerindra dengan perolehan voting dukungan 15 suara di DPRD Tanjung Pinang.
Usai dilantik, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Endang Abdullah, langsung mengadakan pertemuan terbatas di rumah dinas di Senggarang, Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Saudara, seorang pegawai negeri sipil di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, meninggal dunia di masjid saat akan memasuki waktu ibadah umat muslim, sholat zuhur. Isak tangis haru keluarga dan rekan kerja saat melepas kepergian almarhum Guntur Haryoseto di ruang unit gawat darurat UGD Puskesmas Kampung Bugis, Tanjung Pinang tak dapat tertahan lagi. Guntur Haryoseto ditemukan meninggal dunia di Masjid Ulil Amri, kawasan perkantoran Wali Kota Tanjung Pinang, Senggarang pada Senin 28 Juni sesaat sebelum sholat zuhur berlangsung. Guntur Haryoseto merupakan pegawai negeri sipil Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang. Berdasarkan keterangan rekan kerja almarhum, Ijal, sebelum Guntur ditemukan meninggal dunia, sempat mengeluhkan rasa sakit pada bagian perut saat berada di kantin perkantoran pemerintah Kota Tanjung Pinang. Almarhum lalu pergi, kemudian ditemukan tergeletak di area teras masjid. Almarhum Guntur sempat dilarikan ke Puskesmas Kampung Bugis, namun diketahui telah meninggal dunia. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang turut mendatangi Puskesmas Kampung Bugis untuk memastikan kondisi pegawainya. Tadi pagi beliau masih ikut bersama-sama ya, dalam rangkaian acara pelantikan Wakil Wali Kota. Jadi kami ketemu di rumah dinas Wakil Wali Kota dan ternyata tadi kejadiannya itu di Masjid Ulil Amri Pemko. Ya, di saat mungkin yang beliau ada mau ambil sesuatu karena waktu zuhur tadi memang belum. Ya, ternyata kondisinya sampai di sini udah dinyatakan. Guntur dipastikan meninggal dunia karena sakit dan telah dilakukan tes swab antigen dengan hasil negatif COVID-19. Selanjutnya, almarhum dibawa ke rumah duka di Jalan Sukajaya, kilometer 7, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tommy, UTV, mengabarkan. Saudara, pemerintah memberlakukan pendaftaran masuk sekolah secara daring. Kebijakan ini upaya untuk menghindari kerumunan yang dinilai dapat menyebabkan penularan COVID-19. Namun pada hari pertama pendaftaran sekolah masih banyak wali murid yang mengeluh kebingungan dengan proses pendaftaran daring, hingga akhirnya harus memilih mendatangi sekolah secara langsung. Pemerintah Kota Tanjung Pinang tetap memperlakukan sistem pendaftaran masuk sekolah secara daring. Namun dalam prakteknya, di hari pertama proses pendaftaran, banyak wali murid mendatangi sekolah lantaran kebingungan untuk mendaftar. Yang umurnya nggak sesuai yang di HP ini sudah 2-3 kali lah. Bisa. Gitu ya, padahal udah daftar online Bu ya? Padahal udah daftar online sih. Jadi Ibu kesini? Jadi saya ke SMP 8, katanya suruh ke Dinas Pendidikan. Itu Bu ya? Ada yang membingungkan lah. Apa yang membingungkan Pak? Ya kayak ini kayak mana? Kayak istilah foto itu kan 1 megabyte ya. Tapi kalau kita foto langsung dia langsung 4 megabyte. Jadi tak bisa dimasukin dekat istilah formulir lah. Ya maklumlah kita baru pertama daftarkan online kan. Jadi agak rumit sedikit. Agak ngerti lah, maklumlah kita orang awam nih kan. Keluhan sulit mendaftar via daring ditanggapi pihak sekolah di Tanjung Pinang. Sekolah akhirnya membuka layanan untuk membantu wali murid menyelesaikan proses pendaftaran daring. Tua yang datang ke sekolah rata-rata orang tua yang tidak paham dengan aplikasi online. Jadi pada prinsipnya memang di sekolah tidak diadakan pelayanan untuk melayani masyarakat yang online, seharusnya ditutup secara total. Tapi karena kita sifatnya melayani publik, kita kasih kesempatan bagi orang tua yang bertanya, yang mampu kita menjawabnya. Tetapi kita tidak
menerima secara online di sekolah. Tidak hanya di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang juga menjadi tujuan para wali murid yang masih sulit untuk mengakses pendaftaran via daring ini. Dinas Pendidikan di Tanjung Pinang mengakui banyak wali murid yang mengeluh kebingungan di hari pertama pendaftaran sekolah. Bukan permasalahan PPDB yang secara offline tidak. Kami tetap melaksanakan dengan secara online. Jadi seperti yang Bapak lihat, ini kan ada mereka yang datang. Nah, itu mereka mempunyai kendala-kendala. Jadi kami bantu untuk menjelaskan. Sejumlah sekolah di Tanjung Pinang buka sejak Senin 28 Juni pagi untuk membantu wali murid yang memerlukan informasi dan bantuan dalam proses pendaftaran via daring. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV, mengabarkan. Saudara, Badan Narkotika Nasional menyebut setiap tahun negara mengalami kerugian sebesar 84 triliun akibat narkoba. Tidak hanya berdampak pada kerugian material, narkoba juga mengakibatkan kerugian psikis, biaya perawatan, hingga produktivitas. Badan Narkotika Nasional, BNN, menyebut setiap tahun negara mengalami kerugian sebesar 84 triliun akibat narkoba. Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional, Sufyan Syarif, di Jakarta belum lama ini mengatakan peredaran narkoba mengakibatkan kerugian materi, psikis, biaya perawatan, hingga produktivitas. Ia menilai letak geografis Indonesia sebagai daerah kepulauan dengan 16.684 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga mobilitas antar negara tetangga cukup tinggi. Brandy yang sekarang dengan kemajuan teknologi ini tidak mudah untuk melacak dan mempermudah mereka, dan kita tidak mudah melacak. Ini perlu komunikasi dan koordinasi yang lebih bagus antar lembaga, departemen, dan aparat penegak hukum. BNN menyebut dalam setahun narkoba menyasar 210.000 jiwa. Konsumen narkoba tidak hanya orang dewasa, tetapi mencapai anak-anak menengah pertama. Saat ini, pihaknya tengah fokus merubah cara berpikir yang menganggap pengguna adalah pelaku. Padahal sebaliknya, pengguna adalah korban yang berhasil dipengaruhi oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Budaya itu dinilai membuat para korban takut untuk melapor, sehingga pengedar yang sebenarnya sulit untuk ditemukan. Untuk itu, dia meminta kerjasama semua pihak, khususnya peran keluarga dan masyarakat, untuk bersama-sama melawan peredaran narkoba ke ruang lingkup yang lebih luas. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.